Tin Yu vs Jenderal Ling Feng. Melihat tuan mudanya terluka, Gonggo segera menyerang ke arah Jenderal Ling Feng. Akan tetapi sebelum serangannya itu menuju ke arah Jenderal Ling Feng, perwira tinggi yang datang bersama dengan Jenderal Ling Feng segera menghadang dan menangkis serangan dari Gonggo, hingga keduanya terlibat dalam sebuah pertarungan yang sangat sengit. Tin Yu bangkit berdiri. Dia tak menyangka jika seorang jenderal tertinggi langit dan juga merupakan seorang dewa perang, dapat melakukan hal tak terpuji kepada dirinya dengan melakukan serangan sembunyi-sembunyi yang membuatnya terluka. Jika kau menginginkan sebuah pertarungan, maka aku akan memberikannya karena aku putra Yanlan yang tak akan gentar sedikit pun dalam menghadapimu. Ucap Tin Yu dengan penekanan di perkataannya. Putra Yanlan katamu. Ha. Dia adalah jenderal terbodoh yang pernah kulihat. Dia rela mati demi menyelamatkan istri-istrinya. Tapi lebih baik dia mati jika tidak. Aku tak akan pernah menjadi jenderal perang tertinggi langit. Jawab Jenderal Ling Feng. Kurang ajar kau berani menghina ayahku tapi tak melihat jasanya yang menjadi pahlawan bagi Nirwana dalam menghadapi alam bawah kala itu. Batin Tin Yu. Tin Yu terdiam sejenak dan berpikir tentang kekuatan ayahnya di masa lampau. Bukankah kekuatan ayahku pada saat hidupnya mencapai ranah tingkat penempaan tubuh surgawi seperti halnya kekuatan yang ada padaku sekarang? Tidak menutup kemungkinan jika aku mampu imbang bertarung dengan jenderal perang langit itu. Baiklah, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Batin Tin Yu. Jenderal, aku ingin bertarung sampai mati denganmu. Dan aku ingin kau pun begitu. Kita lihat siapakah yang akan mati dalam pertarungan ini. Ucap Tin Yu. Ha. Darah di tubuhmu masih mengalir darah manusia. Dan kau ingin mencoba bertarung denganku yang seorang dewa. Kau hanya akan mengantar nyawamu, anak muda. Tapi aku akan mengabulkan semua keinginanmu itu dengan bertarung sampai mati denganmu. Hitung-hitung nyawamu bisa membalaskan dendam Pangeran Xiu yang telah kau bunuh. Jawab Jenderal Ling Feng. Ha. Kita lihat siapakah yang akan mati dalam pertarungan ini. Ucap Tin Yu. Tak lama kemudian, tubuh Tin Yu mengeluarkan cahaya emas yang menyilaukan mata. Dan tampak terlihat Tin Yu telah memakai perisai perang milik ayahnya. Yang membuat Jenderal Ling Feng sangat terkejut saat melihat perisai perang itu. Ternyata perisai perang Yanlan tak hilang bersama kematiannya. Dan mengapa perisai perang itu bisa berada di tangan putranya? Aku akan menyelidiki siapa sebenarnya yang telah memberikan perisai perang itu kepada Tin Yu. Batin Jenderal Ling Feng. Tak lama kemudian pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Dengan perisai perang milik ayahnya yang membuat Tin Yu menjadi percaya diri untuk menghadapi jenderal perang langit tersebut. Pedang penguasa malam terus memburu keberadaan sang jenderal, yang membuat sang jenderal menangkis serangan-serangan dari Tin Yu dengan menggunakan tombak pusakanya. Pertarungan itu terus berlanjut sampai mereka berdua keluar dari dalam danau, dan bertarung di udara. Jenderal Ling Feng yang merupakan jenderal tertinggi langit tak menyangka jika anak muda yang menjadi lawan tarungnya mempunyai kekuatan yang hampir setara dengan tingkat kekuatan yang dimilikinya. Mengapa tingkat kekuatan anak muda ini telah mencapai tingkat kekuatan ranah penempaan tubuh surgawi? Yang berarti tingkat kekuatannya telah mencapai kekuatan yang dimiliki Jenderal Yanlan sebelumnya. Ini akan menyulitkanku untuk dapat mengalahkannya, apalagi terdapat perisai perang ayahnya yang kini dipakai untuk melawanku. Batin Jenderal Ling Feng.
Pertarungan antara Jenderal Ling Feng dan Tin Yu membuat alam di sekitar tempat itu bergetar hebat. Kegelapan serta-merta menghiasi seluruh alam inti Vioni baik daratan langit dan daratan awan. Petir terus menyambar-nyambar di sana-sini, yang membuat alam inti Vioni menjadi sangat mencekam. Kultivator kuat dari kedua daratan begitu sangat terkejut dengan fenomena alam yang dilihatnya. Begitupun para pemimpin kedua daratan seperti tak percaya dengan adanya fenomena alam yang seperti itu. Setahu Raja Digos yang merupakan penguasa kastil iblis darah, selama ini dirinya merasa jika tak ada satupun kultivator kuat di antara kedua daratan yang mampu untuk menandinginya. Tapi kali ini prasangka yang selama ini dirasakannya ternyata berbeda dan di luar dugaannya. Ternyata masih ada kultivator kuat di dua daratan yang belum tentu dia sanggup untuk menandinginya. Tin Yu terus bertarung dengan jenderal tertinggi langit. Kali ini dia telah menggunakan kekuatan ilahi untuk menghadapi sang jenderal langit. Hal itu membuat sang jenderal langit menjadi sangat penasaran dengan tingkat kekuatan yang ada pada Tin Yu. Kaisar Langit beserta Dewa Suci dan Dewa Agung turun ke alam Vioni untuk melihat apa yang telah terjadi hingga membuat Nirwana sampai bergetar hebat. Begitupun halnya Dewi Bilqis yang merupakan penguasa alam Vioni juga hadir di tempat terjadinya pertarungan hebat itu. Dewi Bilqis sangat terkejut saat melihat pemuda yang bertarung dengan Jenderal Perang Langit. Dia begitu sangat tak asing dengan wajah dan seluruh atribut yang melekat di tubuhnya. Seketika itu jantungnya bergemuruh sangat kuat, karena yang dilihatnya adalah sosok Yan Lan, suami yang sampai saat ini begitu sangat dirindukannya. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahu kanannya. Dia pun menoleh ke arah sesosok wanita cantik yang kini berdiri di samping kirinya. "Kak Zhao Qin, sejak kapan kau berada di sini?" tanya Dewi Bilqis. "Sebelum kau berada di sini aku telah menyaksikan pertarungan antara putra kita Tin Yu dan Jenderal Ling Feng," ucap Dewi Zhao Qin. "Putra kita? Apa maksud perkataanmu yang mengatakan jika pemuda yang bertarung itu merupakan putra kita?" tanya Dewi Bilqis kembali. "Coba kau lihat pemuda itu. Adakah yang kau rasakan pada dirinya?" ucap Dewi Zhao Qin balik bertanya. "Aku melihat jika yang bertarung itu adalah Kak Yan Lan. Karena semua atribut dan wajah yang dimiliki pemuda itu sangat persis dengan wajah dan atribut yang dimiliki suami kita Kak Yan Lan," jawab Dewi Bilqis. "Kau benar sekali. Dia adalah anak dari Putri Xing Xialin dari Kekaisaran Giok, yang merupakan keturunan dari suami kita Kak Yan Lan," ucap Dewi Zhao Qin dengan senyum yang mengembang di bibirnya. "Jika begitu halnya, kita harus menghentikan pertarungan ini karena putra kita takkan bisa bertahan melawan Jenderal Ling Feng, yang memiliki kekuatan di tahap tertinggi tingkat nirwana," ucap Dewi Bilqis. "Tin Yu pasti mampu untuk mengimbangi kekuatan Jenderal tertinggi langit. Karena putra kita telah dapat menguasai kekuatan ilahi yang merupakan kekuatan tanpa batas. Di samping itu dia juga telah memakai perisai terkuat di Nirwana. Dan takkan mudah bagi Jenderal Langit untuk dapat mengalahkannya. Kita lihat dahulu perkembangan yang terjadi di antara mereka. Jika keadaan telah menyudutkan putra kita maka kita berdua akan menyelamatkan Tin Yu," ucap Dewi Zhao Qin. "Baiklah Kak Zhao Qin. Aku akan mengikuti saranmu," jawab Dewi Bilqis. Bersambung. Terima kasih buat sahabatku Delvid Syah yang telah memberi banyak koin. Semoga selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan darinya. Amin. Episode sebelumnya, Jenderal Ling Feng. Episode berikutnya,
Kemenangan Tin Yu. Tin Yu menggunakan kekuatan ilahi tanpa batas untuk menghadapi Jenderal Ling Feng. 4 teratai ilahi telah berhasil dia ciptakan dengan bantuan kekuatan pada perisai pelindung jenderal perang yang dimilikinya. Yang tanpa Tin Yu sadari perisai itu memberikan kekuatan berlipat-lipat ganda dari kekuatan sebelumnya. Teratai itu adalah 1 teratai api. Teratai ini mengeluarkan api di seluruh kelopaknya, yang memancarkan aura panas yang menghancurkan. 2 teratai air. Teratai ini mengeluarkan aura beku yang sangat kuat, yang setiap kelopaknya terlihat seperti kaca. 3 teratai tanah. Teratai ini berwarna hitam pekat, dengan kekuatan unsur tanah dan bebatuan di dalamnya. 4 teratai angin. Teratai ini terbentuk dengan pusaran angin yang mengelilinginya, yang mana di dalam pusaran itu terdapat kilatan-kilatan petir yang menyilaukan mata. Keempat teratai itu mengelilingi tubuh Tin Yu, dengan berputar-putar di sana. Tak lama kemudian keempat teratai itu bergabung menjadi satu, yang penggabungannya membuat seluruh alam Vioni bergetar, dengan perubahan alam seperti tak terkontrol lagi. Dari penggabungan itu maka terciptalah sebuah senjata yang maha dahsyat, yang dapat dirasakan kedahsyatannya oleh para dewa tertinggi di Nirwana termasuk oleh Jenderal Ling Feng. Senjata itu berupa lembing, yaitu sebuah senjata berupa tongkat besi yang di setiap ujung tongkat meruncing dan memiliki ketajaman yang sangat luar biasa. Akhirnya aku berhasil menggabungkan kekuatan ilahi puncak tertinggi dengan mengambil semua unsur alam dan menjadikannya sebuah senjata yang maha dahsyat. Senjata ini pernah dipakai oleh leluhur Menara Hijau untuk menstabilkan alam cahaya rembulan di masa lampau. Batin Tin Yu. Melihat Tin Yu telah menggunakan kekuatan terkuatnya, membuat Jenderal Ling Feng tak tinggal diam. Dia pun menggunakan kekuatan ranah nirwana puncak untuk menghadapi Tin Yu. Tak tanggung-tanggung 10 bola petir langsung terbentuk, yang memiliki daya listrik dan penghancur yang sangat luar biasa. Bola petir itu seketika bergabung menjadi satu dan membuat sebuah petir yang kini berada di genggaman tangan Jenderal Ling Feng. Penggabungannya pun tak kalah dahsyatnya dengan penggabungan yang dilakukan oleh Tin Yu sebelumnya. Petir menggelegar di mana-mana dan menghancurkan apapun di area sekitar tempat itu, hingga terjadi kubangan-kubangan yang dalam di tempat itu. Tak hanya itu, fenomena yang terjadi membuat danau suci yang berair jernih seketika meluap dan mengering. Kedua dewi yang merupakan ibu tiri Tin Yu begitu sangat kaget melihat Jenderal Ling Feng telah menggunakan kekuatan Dewa Surgawi dalam menghadapi putranya. Apa yang harus kita lakukan, Kak Zhao Qin? Kekuatan terkuat Jenderal Ling Feng itu pastinya akan membunuh putra kita. Lebih baik kita membantunya agar Tin Yu bisa tetap hidup, ucap Dewi Bilqis. Kau benar. Kekuatan Dewa Surgawi merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Tak ada satu kekuatan yang dapat menandinginya di Istana Langit kecuali kekuatan yang dimiliki Kaisar Langit sendiri. Aku rasa kita harus mencegah pertempuran ini agar tak berlanjut karena aku begitu sangat mengkhawatirkan keselamatan Tin Yu, jawab Dewi Zhao Qin. Setelah mendapatkan satu kesepakatan maka kedua dewi itu melesat menuju ke arah pertarungan yang telah terjadi. Akan tetapi keinginan mereka berdua harus berhenti di tengah jalan. Karena tiba-tiba saja Kaisar Langit telah menghadang jalan mereka berdua. Kalian berdua tak usah mencampuri pertarungan ini karena mereka berdua yang telah menyepakati jika pertarungan yang terjadi merupakan pertarungan hidup dan mati. Jika kau sampai menghalangi Jenderal Ling Feng dalam pertarungannya maka kalian berdua pun akan terkena imbas dari kemarahan Jenderal Ling Feng.
Aku ingin sekarang kalian ikut denganku dalam menyaksikan pertarungan yang terjadi ini. Hingga terlihat salah satu dari mereka ada yang memenangkan pertarungan ini, ucap Kaisar Langit. Dengan memberi hormat kepada sang kaisar, kedua dewi itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun mengiyakan untuk tak mencampuri pertarungan yang terjadi. Kaisar Langit membawa kedua dewi itu ke hadapan Dewa Suci dan Dewa Agung yang juga ikut menyaksikan pertarungan yang terjadi. Kedua dewi itu pun memberi hormat kepada dewa tertinggi di Nirwana saat mereka berdua menghadap kedua dewa tertinggi tersebut. Ketegangan pun terjadi di antara mereka berlima. Saat melihat kedua petarung mulai meluncurkan kekuatan terkuat mereka, Qin Yu menatap ke arah senjata yang mengambang di hadapannya. Tak lama kemudian dia pun mengibaskan tangannya ke depan dan berkata, "Hidup dan matiku semua berada di tanganmu, tombak Dewa Ilahi," ucap Qin Yu sambil menatap kepergian tombak ilahi menuju ke arah datangnya serangan petir dari Jenderal Ling Feng. Boom! Ledakan dahsyat tak terhindarkan. Qin Yu terhempas jauh ke belakang dengan tubuh yang menghantam tanah dengan keras. Terlihat darah segar mengalir di sudut bibirnya akibat benturan energi yang terjadi. Qin Yu segera menelan beberapa pil obat, kemudian bangkit berdiri. Keadaan terbalik dengan Jenderal Ling Feng. Tubuhnya terpental jauh ke belakang. Tak lama kemudian dia pun memuntahkan dari segar dari mulutnya. Terlihat Jenderal Ling terpuruk dan tak dapat bangkit lagi. Melihat Qin Yu yang melangkah ke arahnya, membuat sang jenderal tak percaya dengan apa yang terjadi. Kekuatan yang selama ini dibanggakannya tak dapat berbuat banyak terhadap seorang manusia, yaitu Qin Yu. Qin Yu berdiri bertolak pinggang di depan Jenderal Ling Feng, sambil berkata, "Jenderal Ling Feng, kau adalah jenderal tertinggi langit. Kau harusnya mencari tahu terlebih dahulu masalah yang terjadi sebelum kau bertindak. Dengan kelakuanmu ini kau layaknya seperti seorang jenderal yang arogan dan tak bermartabat. Mana kesombongan yang kau bangga-banggakan itu dengan berani menghina ayahku sehingga aku tersakiti. Kau seharusnya tak layak menyandang gelar sebagai jenderal tertinggi langit. Karena kau tak punya semua martabat seorang jenderal besar," ucap Qin Yu. Jenderal Ling Feng yang menyadari jika Kaisar Langit dan Dewa Tertinggi Nirwana juga berada untuk menyaksikan pertarungannya, merasa sangat terpukul dan malu karena dirinya yang merupakan jenderal besar langit dapat dikalahkan oleh seorang anak manusia. Untuk tetap menjaga martabatnya sebagai kesatria hebat di Nirwana, Jenderal Ling Feng pun berteriak lantang, "Karena aku telah kau kalahkan, maka sesuai dengan kesepakatan kita sebelum bertarung, kau berhak membunuhku," ucap Jenderal Ling Feng. "Aku sebenarnya ingin membunuhmu atas semua perlakuan yang kau berikan padaku. Tapi aku sadar jika kau masih dibutuhkan oleh Nirwana, sedari itu aku akan memberikan kau hukuman atas semua perkataanmu yang telah menghina ayah serta semua istrinya. Dan dengan perkataanmu kau juga telah menyakiti hatiku, maka terimalah hukuman dariku," ucap Qin Yu. Qin Yu segera menapakkan telapak tangannya ke dada Jenderal Ling Feng dari jarak jauh, hingga erangan kesakitan keluar dari mulut Jenderal Ling Feng. Saat mulut Jenderal Ling Feng terbuka, dengan menggunakan kekuatannya Qin Yu menarik keluar lidah sang jenderal. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja belati merah darah telah memotong putus lidah Jenderal Ling Feng, hingga Jenderal Ling Feng menatap tajam ke arah Qin Yu sambil menahan sakit di mulutnya. Setelah itu Qin Yu pun berkata, "Semoga di masa depan kita tak akan berjumpa lagi," ucapnya sambil melangkah pergi meninggalkan Jenderal Ling Feng di tempat itu. Bersambung.
Episode sebelumnya, Tin Yu vs Jenderal Ling Feng. Episode berikutnya, kembali ke dataran langit. Kembali ke dataran langit. Jenderal Ling Feng menatap kepergian Tin Yu dengan dendam yang membara. Apa yang dilakukan Tin Yu merupakan penghinaan besar baginya. Apalagi kekalahannya dalam pertarungan itu disaksikan oleh Kaisar Langit dan Dewa Tertinggi Nirwana. Jenderal Feng Yu tak kuasa menahan malu. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan Nirwana dan akan pergi menuju ke alam dunia demi untuk membalaskan dendam atas kekalahannya hari ini. Tapi sebelumnya Jenderal Ling Feng akan terus berlatih untuk menyempurnakan kekuatan yang dimilikinya sebelum menantang Tin Yu kembali. Tak lama setelah itu Jenderal Ling Feng pun menghilang dari tempat itu. Seluruh dewa dan dewi merasa kagum atas pencapaian Tin Yu dalam pertarungan yang terjadi. Hingga Kaisar Langit meminta Dewa Suci dan Dewa Agung untuk membimbing Tin Yu agar kelak bisa menjadi jenderal tertinggi langit di masa depan. Kami berdua akan membimbing Tin Yu agar bisa menjadi jenderal tertinggi di masa depan, jawab Dewa Suci. Tak lama setelah itu, Kaisar Langit dan Dewa Agung menghilang dari tempat itu untuk kembali ke Nirwana. Sementara Dewa Suci tetap tinggal untuk membicarakan beberapa hal kepada dua orang dewi yang ada di hadapannya. Aku ingin kalian berdua tak menemui Tin Yu lagi. Semua itu agar Tin Yu bisa melatih diri lebih kuat lagi tanpa adanya bantuan dari kalian berdua. Dewi Bilqis, suatu hari nanti Tin Yu akan mencarimu di kediaman yang kau tempati sekarang ini. Karena Tin Yu menginginkan suatu benda di mana benda itu sangat berarti bagimu, ucap Dewa Suci. Benda apakah itu Dewa Suci? Tanya Dewi Bilqis. Aku tak bisa menyebutkannya. Biar dia yang akan meminta darimu sendiri, jawab Dewa Suci. Setelah berkata seperti itu Dewa Suci akhirnya menghilang dari tempat itu. Setelah tak ada pembahasan lagi, pada akhirnya kedua dewi itu pun menghilang dari tempat itu. Setelah mengalahkan Jenderal Ling Feng, Tin Yu terus berjalan mencari keberadaan rombongan dari dataran langit. Sementara itu Gonggo yang bertarung dengan perwira tinggi langit akhirnya kembali ke hadapan Tin Yu. Setelah lawan tarungnya pergi meninggalkan pertarungan yang terjadi setelah kekalahan Jenderal Ling Feng. Tuan muda, ucap Gonggo memberi hormat. Melihat kehadiran Gonggo, Tin Yu pun berkata, aku ingin kembali ke alam batinku untuk memulihkan diri. Dan terima kasih atas semua bantuanmu padaku, ucap Tin Yu. Baik tuan muda, jawab Gonggo singkat. Setelah berkata seperti itu Gonggo merubah dirinya menjadi sebuah cahaya. Tak lama kemudian cahaya itu pun merasuk ke dalam tubuh Tin Yu hingga menghilang tanpa jejak. Tin Yu kembali melanjutkan perjalanannya dan pada akhirnya dia menemukan rombongannya yang tengah terkapar tak sadarkan diri di tanah. Dan Tin Yu baru menyadari jika mereka semua terkena efek dari pertarungannya dengan Jenderal Ling Feng. Tin Yu segera memberikan mereka masing-masing pil obat pemulih stamina ke dalam mulutnya. Kemudian Tin Yu menyalurkan energi murni ke semua rombongan dataran langit. Tak lama kemudian mereka semua pun mulai tersadar. Tetua Sang Hao yang tersadar terlebih dahulu sangat terkejut melihat kondisi tubuhnya yang telah pulih seperti sedia kala. Dia pun menatap heran kepada Tin Yu. Apakah kau yang telah memulihkan kami semua? Tanya Tetua Sang Hao. Untuk apa aku menjawabnya Tetua? Sementara Tetua sendiri telah mengetahui jawabannya. Lebih baik kita segera pergi kembali ke dataran langit karena apa yang kita cari telah kudapatkan, ucap Tin Yu. Baiklah Tin Yu. Dan terima kasih karena kau telah menyelamatkan kami semua, ucap Tetua Sang Hao.
Jangan sungkan ketua. Sudah kewajibanku sebagai ketua dalam rombongan ini untuk menjaga kalian semua, jawab Tin Yu. Setelah itu Tin Yu menghadirkan batu bara giok di tempat itu, dan menyuruh semua rombongan untuk naik ke atasnya. Sementara itu Putri Lang Yun yang tersadar dengan segera memeluk Tin Yu dari belakang, yang membuat Tin Yu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh sang putri. Putri, lepaskan aku. Apa kau tak malu dengan semua orang yang tengah memandangi kita berdua? Tanya Tin Yu. Aku tak peduli dengan mereka semua. Aku hanya ingin kau menggendongku naik ke atas batu bara giok, jawab Putri Lang Yun. Tin Yu tak punya pilihan. Sekarang ini dia ingin secepatnya menuju ke dataran awan guna menghidupkan pohon orji yang telah membantunya dalam menembus kekuatan ranah tingkat penempaan tubuh surgawi. Setelah itu dia akan ke dataran awan, tepatnya ke kastil iblis darah guna melepaskan Putri Sorari yang telah lama disekap. Dengan tanpa pikir panjang Tin melesat ke atas batu bara giok dengan menggendong putri dari bangsa elf itu. Perjalanan menuju ke dataran langit menempuh waktu yang lumayan panjang. Tin Yu menghabiskan waktu itu dengan bermeditasi. Apa yang dilakukan Tin Yu membuat Putri Lang Yun merasa kesal, karena pemuda yang dicintainya itu memilih bermeditasi daripada menemaninya. Tetua Sang Hao yang tanggap akan kegelisahan Putri Lang Yun, dengan segera datang menghampiri sang putri. Biar bagaimanapun Putri Lang Yun merupakan anak asuhnya sewaktu masih kecil. Yuner, kemarilah, ucap Tetua Sang Hao. Ada apa paman? Tanya sang putri setelah dekat dengan Tetua Sang Hao. Paman ingin mengetahui hubunganmu dengan Tin Yu. Apakah kau sekarang ini tengah menjalin suatu hubungan asmara dengannya? Ucap Tetua Sang Hao balik bertanya. Entahlah paman. Tin Yu susah ditebak dan dia selalu berusaha menghindariku. Paman, apakah aku kurang menarik sebagai seorang wanita dari bangsa peri? Jawab sang putri. Kali ini Tetua Sang Hao baru menyadari jika cinta Putri Lang Yun tengah bertepuk sebelah tangan terhadap Tin Yu. Dan Tetua Sang Hao sangat takut jika anak asuhnya itu akan patah hati yang menyebabkan keceriaan di wajahnya akan kembali memudar seperti dulu setelah kedua orang tuanya mati. Buru-buru Tetua Sang Hao menjawab pertanyaan sang putri. Dari seluruh ras, wanita bangsa peri merupakan wanita tercantik dan tak ada tandingannya di semua alam kecuali dengan wanita dari alam nirwana, yang berstatus seorang dewi yang mampu imbang dalam hal lekuk tubuh dan kecantikan. Aku rasa ada sesuatu beban yang dialami Tin Yu sehingga dia tak ingin orang-orang terdekatnya terluka dengan masalahnya itu, jawab Putri Lang Yun. Paman, aku tak pernah menyukai laki-laki sebelum ini. Tapi dengan Tin Yu aku begitu mencintainya dan berharap dia akan menjadi pendamping hidupku di masa depan, ucap Putri Lang Yun. Bersabarlah Yuner. Karena aku yakin jika suatu hari nanti Tin Yu akan mempunyai perasaan yang sama seperti perasaanmu saat ini dengannya, ucap Tetua Sang Hao. Mendengar perkataan Tetua Sang Hao, sang putri pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Sementara itu di dalam meditasinya Tin bertemu dengan dua orang yang sama sekali tak dikenalnya. Yang mengherankan bagi Tin Yu, mengapa kedua orang itu bisa menembus alam meditasinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Kemenangan Tin Yu. Episode berikutnya. Kesepakatan dengan para dewa. Terpopuler. Kesepakatan dengan para dewa. Tin Yu menatap kedua orang itu silih berganti. Dan pada akhirnya Tin Yu menanyakan apa tujuan mereka berdua datang menemuinya di dalam alam meditasinya. Tin Yu,
Aku adalah guru ayahmu selama dia hidup. Namaku Dewa Suci dan yang bersamaku adalah Dewa Agung. Sengaja aku menemuimu karena Kaisar Langit menginginkan dirimu untuk menjadi Jenderal Langit, yang menggantikan Jenderal Ling Feng setelah dia pergi dari Kekaisaran Langit, ucap Dewa Suci. Kini Tin Yu baru menyadari jika kedua orang yang datang di alam meditasinya merupakan seorang dewa yang merupakan dewa tertinggi langit. Tin Yu mencerna keadaan yang ada, dan berusaha tetap tenang menghadapi kedua dewa tertinggi di nirwana itu. Maafkan aku dewa. Aku masih muda dan belum syarat pengalaman dalam memimpin pasukan langit. Ada baiknya Dewa Suci dan Dewa Agung memilih orang yang tepat untuk menjadi Jenderal Perang Langit, jawab Tin Yu. Semua sudah diputuskan oleh Kaisar Langit. Aku pun tak bisa menolaknya. Kaulah orang terpilih dan paling tepat untuk menjadi seorang jenderal tertinggi langit. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Dewa Agung angkat bicara. Dari mana kau mendapatkan kekuatan ilahi? Tanyanya. Kekuatan itu merupakan pemberian dari leluhur menara hijau sewaktu di alam cahaya rembulan, ucap Dewa Agung. Tin Yu, kekuatan yang kau miliki sekarang merupakan kekuatan murni dari Dewa Ilahi. Dahulu kala yang berpredikat sebagai dewa tertinggi di nirwana adalah Dewa Suci, Dewa Ilahi dan Dewa Agung. Dewa Suci memiliki kekuatan tanpa batas dari kuil suci dan juga memiliki kekuatan ruang serta waktu. Dewa Ilahi memiliki kekuatan alam tanpa batas, dan aku sendiri memiliki kekuatan semesta tanpa batas. Kekuatan yang kau miliki sekarang belumlah ada apa-apanya dari kekuatan ilahi yang sebenarnya. Kau mampu untuk menghancurkan apapun di semua alam dengan kekuatan yang ada padamu sekarang. Hanya saja kau harus bisa meningkatkan ranah tingkatanmu menuju puncak tertinggi. Itulah kekuatan ilahi sesungguhnya. Dan kami akan membangkitkan kekuatan ilahi yang sesungguhnya pada dirimu jika kau mau menjadi Jenderal Perang Langit, ucap Dewa Agung. Para dewa yang terhormat, aku tetap pada pendirianku untuk menjadi orang biasa dan tak ada sedikit pun keinginan bagiku untuk menjadi Jenderal Perang Langit, jawab Tin Yu. Lancang. Jika kau masih bersikeras dengan pendirianmu itu, maka aku akan mengambil seluruh kekuatan ilahi pada dirimu, ucap Dewa Agung sambil menunjuk ke arah Tin Yu. Hentikan pertikaian ini semua, pasti ada jalan keluarnya. Tin Yu, aku ingin bertanya apa yang menyebabkan dirimu tak ingin menjadi Jenderal Perang Langit? Bukankah itu merupakan sesuatu yang diimpi-impikan seluruh alam untuk menjadi seorang dewa perang di nirwana? Tin Yu, aku ingin mendengar jawaban darimu mengapa kau tak ingin memenuhi permintaan dari Kaisar Langit untuk menjadi Jenderal Perangnya? Tanya Dewa Suci. Aku masih mempunyai masalah di alam dunia yang belum terselesaikan. Dan aku tak ingin meninggalkan orang-orang yang kukasihi dan yang kucintai hanya untuk menjadi seorang jenderal perang tertinggi langit, jawab Tin Yu. Terlihat Dewa Suci manggut-manggut mengerti dengan apa yang ada di dalam pikiran Tin Yu. Agar semua lebih baik, maka aku akan membuat kesepakatan denganmu. Aku ingin setelah semua masalahmu di alam dunia terpecahkan dan terselesaikan, maka aku akan menjadikanmu seorang jenderal perang tertinggi langit dan mengangkatmu sebagai seorang dewa. Kau boleh tetap tinggal di semua alam yang kau inginkan selama kau kelak menjabat sebagai seorang jenderal perang langit. Bagaimana Tin Yu dengan tawaran yang kuberikan ini? Tanya Dewa Suci. Jika aku tetap bisa tinggal di semua alam, maka aku menyetujui untuk menjadi seorang dewa perang langit, jawab Tin Yu. Karena kesepakatan ini disetujui olehmu,
maka di masa depan kau akan menjadi seorang dewa perang tertinggi langit, ucap Dewa Suci. Setelah berkata seperti itu, Dewa Suci tiba-tiba sudah berada di dekat Tin Yu dan meletakkan tangannya di atas kepala Tin Yu tanpa Tin Yu bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Tin Yu melihat seluruh tata surya dan semua planet yang ada di susunan tata surya itu, dan juga melihat semua semesta yang ada di depan matanya hingga pada akhirnya Dewa Suci menghilang dan kembali berdiri di dekat Dewa Agung. Aku telah memberikan kekuatan ruang dan kekuatan waktu padamu. Semua itu agar kau bisa berada di alam dunia dan juga bisa berada di nirwana sesuai dengan keinginanmu. Akan tetapi semua kekuatan yang kuberikan padamu ini hanya dapat kau pergunakan jika kau telah menjadi seorang dewa dan jenderal perang langit. Ini semua kulakukan sesuai kesepakatan yang telah kita buat. Dan untuk kekuatan ilahi yang belum sempurna aku ingin kau sendiri yang mencarinya dengan seluruh kemampuan yang kau miliki. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja kedua dewa itu pun memudar dan menghilang tanpa bekas. Tin Yu mulai tersadar dan menghentikan kultivasinya. Kemudian dia pun mencerna keadaan yang ada dan berkata, jika aku akan menjadi seorang dewa perang langit di masa depan, aku tetap tak akan meninggalkan semua orang-orang yang kusayangi. Batin Tin Yu. Tampak di dalam pikiran Tin Yu wajah seluruh orang-orang yang dikasihinya, termasuk kakaknya Feng Yu, Putri Xin Yin dan Putri Mei Ling yang kini masih terluka parah. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke dataran langit. Episode berikutnya. Diserang.